Ya, bisa ya. Iya Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, kita mulai saja perkuliahan ini. Saya agak ribet ini perkuliahannya kali ini ya, karena ini saya coba sudah mulai ngantor nih. Kita lihat seperti apa, tapi ternyata di sini juga masih sepi. Oke, kita mulai. Jadi perlipatan itu adalah struktur yang bersifat detail ya. Suara saya jelas kan ya? Jelas Iya Pak. Pak, Jelas Pak. Ya. Oke, sebentar. Mana yang saya mau perbaiki? Oh ini. Tuh, mana dia? Waduh, ya sudah. Oke, tapi cukup jelas ya suaranya. Oke, nah sekarang kita balik lagi sini. Nah, jadi kita akan melihat melalui yang ductile atau yang plastik ini ya. Kemudian yang tadinya bidangnya horizontal, kemudian menjadi melengkung. Nah, lengkungan ini yang kita kenal dengan lipatan. Jadi melipat lah ya. Oke, kita coba lihat yang berikutnya. Nah, ada 3 jenis kira-kira ya. Anti-clean, syncline, kemudian ada satu lagi monoclean. Nanti berikutnya kita akan lihat yang ini ya. Jadi anti-clean, syncline adalah istilah geometri yang digunakan untuk mendeskripsi struktur perlipatan dalam batuan berlapis. Nah, acuan kita adalah sebetulnya batuan yang tua ya. Batuan yang tua muncul di permukaan di tengah. Ketika batuan yang tua muncul di tengah, kemudian makin ke pinggir makin muda, kita akan namakan dia anti-clean. Ya. Sebaliknya, kalau batuan muda yang muncul di tengah, kita akan namakan syncline. Kemudian juga dari kedudukan lapisannya ya, ini akan saling menjauh gitu. Kalau ini kita punya ada satu garis yang memisahkan perlapisan yang ini miring ke kiri, ini miring ke kanan. Nah ini kita katakan anti-clean. Garis tadi itu adalah sumbu. Sama di sini juga. Kita punya satu garis di mana sebelah kanannya adalah miring ke tengah, sebelah kirinya juga miring ke tengah. Kalau tadi miring keluar ya, jadi menjauhi titik tengah tadi. Garis tengah tadi. Garis ini adalah sumbu anti-clean, yang ini adalah sumbu syncline. Ada lagi satu yang bentuknya monoclean begitu. Ya. Jadi datar kemudian berubah. Nanti kita akan lihat bentuknya kenapa ini terjadi seperti ini ya. Ada satu lagi adalah homoclean. Nanti di gambar berikutnya akan saya tunjukkan. Jadi homoclean adalah miringnya sama semua. Cool. Ini adalah kita katakan anti-clean. Bentuknya naik begini ya. Syncline, anti-clean lagi. Jadi anti-clean, syncline, anti-clean, syncline, anti-clean, syncline ya. Nah ini bentuknya nih. Ini kenyataannya kita lihat ya. Ini yang naiknya, yang turunnya. Oke. Kemudian, nah ini anti-clean tuh oldest rock. Tadi saya sudah katakan ya. Jadi yang tuanya yang akan muncul di tengah. Nih, sedangkan ini syncline yang muda. Oke, yang berikutnya, nah ini monoclean tadi. Monoclean adalah sebetulnya ada sesar di bagian bawahnya nih. Hanya saja tidak menerus ke atas. Jadi yang atasnya meleot. Ya. Di mana yang bagian bawah ini brittle, yang atasnya adalah ductile. Jadi begini bentuknya. Nah ini kita lihat ya. Tadi kita sudah lihat juga di sini. Mana tadi? Nah ini ya, monoclean. Oke. Nah ini sekarang homoclean. Homoclean kalau miringnya sama semua. Ke satu arah semua sama. Itu adalah homoclean. Dan kemiringannya mirip ya. Artinya tidak terjadi perubahan kemiringan. Kalau kita lihat kalau monoclean, terjadi perubahan kemiringan. Datar, miring, datar. Kalau ini miring semua. Homoclean. Oke, itu istilahnya. Nah, ini contohnya kita lihat satu pelipatan.
Kebetulan yang terbentuk di sini adalah apa nih bentuknya nih begini? Anticline atau syncline? Syncline, Pak. Monocline. Monocline. Nah, monocline. Kalau monocline kan bentuknya begini. Nah, gitu. Coba lihat nih. Ini kan gini. Nah, nih. Ini, lihat lagi. Nih, sini. Ini juga. Ini adalah apa? Syncline, Pak. Syncline. Kenapa monocline? Nih beda nih monocline kayak gini nih. Nih kayak gini. Miringnya ke searah. Datar, miring, datar. Yang ini enggak kan? Miring semua nih lihat nih. Kelihatan kan perlapisannya? Iya, Pak. Yang ini juga. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Yang ini tadi syncline. Yang ini sekarang bentuknya begini. Nah, yang ini aja nih. Ini dari sini nih kelihatan. Jadi ini adalah apa? Yang ini yang saya tunjukkan. Anticlinal, Pak. Ya, anticline ya. Anticline. Ini juga kita lihat nih. Ini sama dengan yang di atas ini bentuknya begini. Bahwa di sini mungkin nanti akan balik lagi ya bisa jadi. Tapi yang ini yang kita lihat yang ini aja. Sama dengan ini ya kita dapatkan syncline ya. Kalau ini kita dapatkan paling tidak berapa anticline yang kita lihat di sini. Di gambar terakhir ini. Atau berapa syncline? 2 syncline, 2 syncline. 2. Oke. Kelihatannya 2 ya. 1 ini. Jadi syncline, anticline, syncline lagi, anticline lagi, tapi ini belok. Ini agak nggak kelihatan ya. Ya, tapi ini adalah yang lain. Jadi kita punya 1 syncline, 2 syncline, 3 syncline, anticline-nya 2. Bahwa di sini mungkin nanti terlipat lagi, ya terserah. Kita lihat di gambar ini aja di foto ini ya. Yang atas juga sama, kita lihat nih. Tadi katakan ini anticline kan? Iya, tapi di sini kita punya syncline 1. Ini ke sini menuju syncline tapi nggak kelihatan di sini. Ini mungkin ya, tapi nggak kelihatan lah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang geometrinya. Oke, kita buat sebuah anticline, nanti akan ada lebih jelas lagi, tapi anticline dulu. Ini adalah titik tertinggi, crest ya, puncak. Terus kalau puncak ini kita hubungkan ke puncak, kita kenal dengan hingline. Terus kalau puncak tadi di sini dengan apa hingline tadi, kemudian di bagian bawah ini top ya, di bottomnya kita sambungkan, terus kita hubungkan akan membuat suatu bidang namanya bidang axial plane, bidang sumbu. Oke, ini strike-nya, ini dip-nya, ini limb ini sayap ya. Ini trough adalah yang paling dalam. Crest yang paling atas, trough yang paling bawah. Oke, mungkin ini lebih jelas. Kalau tadi kita lihat ya, hingline-nya lurus ya. Nih. Yang ini enggak, hingline-nya belok ya. Melengkung. Boleh. Berarti ini perlipatannya nanti akan menunjang. Nanti mudah-mudahan sempat ya. Saya akan coba buka Google Earth nanti. Mudah-mudahan sempat dan kita bisa lihat bentukannya. Oke. Nah, sekarang tadi ini adalah limb. Limb ini sayap ya. Nih, sayap. Kemudian ini ada inflection point. Inflection point ini sebetulnya adalah titik perubahan dari anticline ke syncline ya. Nah, ini syncline-nya, dan anticline-nya. Ini adalah limb-nya. Inflection point-nya. Kita bisa tarik ke sana menjadi inflection line ya. Oke. Ini adalah sudut antar sayap katanya. Oke, ini juga sama di sini kita akan punya sudut antar sayap. Kemudian ada wavelength. Wavelength ini adalah panjang gelombang dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah ya.
wavelength. Nah, ini katanya yang ini cylindrical fold, artinya dia rata ke sana, yang ini non-cylindrical fold. Karena hing lainnya tidak tegak lurus ya. Kita lihat hing point, di bawahnya ada hing point lagi, terus kita hubungkan menjadi satu garis. Ke sini kita teruskan juga menjadi satu line, kita gabungkan, kita akan dapatkan axial surface ya, bidang sumbu. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Ini kurang bagus ya. Jadi coba perhatikan, ada anticline, ada syncline. Yang ini dan ini adalah anticline dan syncline yang normal. Yang ini adalah synformal anticline. Nah, ini lagi nih susah nih ya. Terus yang ini adalah antiformal syncline. Harusnya dia syncline. Tapi kebalik nih. Coba aja lihat nih. Ini kalau kita lihat, kita buka, yang muda ada di tengah. Kan yang muda di tengah harusnya syncline kan? Nah, ini yang aneh nih. Ya, oke lah. Ini apa namanya bentuknya ya. Antiformal form. Yang biasa kita lihat adalah yang ini dan yang ini, yang normal. Ini kalau ini kita lihat dari sisi nanti ya. Ini kalau dia menunjang begini dia akan memperlihatkan seperti ini. Nah, ini juga akan kelihatan. Yang tuanya akan ada di tengah. Jadi panah ini menunjukkan umur yang makin muda ya. Jadi ini adalah yang umum. Ini juga umum, tapi yang ini adalah yang terbalik ya. Oke. Terus nah, ini yang kanan ini yang tadinya mau saya perbesar tapi nggak sempat ya. Klasifikasi lipatan itu didasari pada bentuk sayap, kedudukan bidang sumbu. Dua itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kemarin kita sudah berbicara struktur garis ya. Jadi kalau kita lihat nih, sumbu anticline itu adalah garis sumbu. Kalau kita bicara sumbu biasanya adalah garis sumbu. Kenapa? Karena kalau bidang kita akan katakan bidang sumbu, ini axial plane ya. Sekarang nih, ini garis sumbu ini itu adalah suatu struktur garis, jadi kita akan punya trend dan pelang. Oke, nah sekarang saya akan zoom saja mana ininya. Nah ini ya, nah ini. Jadi kita lihat, kita katakan suatu lipatan adalah simetris kalau axial plane-nya. Nah ini dia. Pertama dari limnya dulu. Sayapnya sama ininya apa? Sudutnya. Jadi ke kiri sini dan ke sini itu sama. Dia dikatakan simetris ya. Ya jadi sama lah ini ya. Kita tahu simetris kayak gitu. Nanti ini akan menghasilkan satu sumbu lipatan yang sejajar ya. Nih. Terus kalau ini ya simetrikal ini hanya berbicara bahwa ini sudutnya sama. Jadi kemiringan lapisannya ini di kiri dan di kanan sama ya. Nah, ini kita akan punya bidang seperti ini. Nah, bidang sumbunya, ini garis sumbunya. Bolehkah garis sumbunya yang menunjam? Simetrikal akan sama, garis sumbunya menunjam juga boleh. Ya. Ini asimetris. Kalau asimetris, sayap kiri dengan sayap kanan berbeda ininya, kemiringannya. Ini lebih landai, ini lebih terjal. Landai, terjal, landai, terjal. Ini akan dicirikan dengan bidang sumbunya miring. Kalau tadi vertikal, ini miring. Nah sekarang kalau sampai bidang, kalau sampai salah satu sumbunya terbalik, kita katakan overturn. Ya. Ini gini, yang ini terbalik. Kalau ini kan masih nih, ya. Ini miring ke, misalnya, ini miring ke kiri, ini miring ke kanan, ini miring ke kiri, yang ini miring ke kiri lagi bawahnya. Ini miring ke kiri, miring ke kiri, miring ke kiri, miring ke kiri. Loh, kok bisa? Ya, karena dia overturn. Ya. Jadi ini rebah deh.
Nah, ini yang di bagian sini adalah yang rebahnya. Ini akan terbalik nantinya, ya. Oke, terus yang D, recumbent. Nah, recumbent ini sudah lebih dari ini, lebih dari apa? Lebih dari yang tadi, lebih dari overturn. Kalau ini yang recumbent ini hampir datar nih bidang sumbunya. Jadi atasnya juga yang ini yang normalnya udah hampir ini, hampir apa? Hampir apa namanya tadi? Hampir datar yang atasnya ya, yang normalnya, bed normalnya ini hampir ini. Terus isoklinal. Jadi isoklinal ini betul-betul sama nih semua ya. Loh, terus apa bedanya dengan simetris? Kalau simetris kemiringannya yang sama. Kalau isoklinal betul-betul bentuknya sama gini. Ya. Both of them are any fold are parallel to each other. Jadi ini paralel nih. Nah ini paralel. Itu isoklin ya. Jadi kemiringannya ini ya paralel ini, sejajar aja, paralel semua. Kalau yang ini nggak paralel dia. Kiri kanan ya. Oke, itu ini klasifikasi lipatan berdasarkan sayap dan kedudukan sumbu. Ada lagi satu lagi. Ini juga sama sebetulnya. Ya. Nah, ini yang sering diacu. Jadi sekali lagi dari apa tadi bentuk sayap, yang ini tadi bentuk sayap, yang ini adalah berdasarkan kedudukan sumbu lipatan, kedudukan bidang sumbu dan garis sumbu. Oke, sekarang kita lihat yang upright. Upright ini ya udah garis sumbunya horizontal. Ini juga horizontal, ini horizontal ya. Jadi dari sini ke sini itu adalah horizontal garis sumbunya. Tapi bidang sumbunya yang ini vertikal ke sini ke arah horizontal. Ini recumbent. Recumbent sama dengan yang ini. Tadi kan dikatakan recumbent mendekati horizontal. Ini sorry. Yang ini recumbent mendekati horizontal juga ya, sampai horizontal bahkan. Ini adalah apa? Deep ininya. Bidang sumbunya. Yang ini ke bawah ini adalah apa? Kemiringan garis sumbu. Yang ini adalah garis sumbunya horizontal tadi di atas ya. Ini sampai 10 derajat. Ke bawah mulai menunjam sampai ini adalah vertikal. Ya. Jadi kita akan punya upright. Upright ini adalah dari strike deep bidang sumbunya dari 90 sampai 80, kemudian garis sumbunya dari horizontal sampai dengan 10 derajat. Dan seterusnya ya, ini ada plunging recline. Ya, ini batasannya ada 60 gitu dan seterusnya ya. Oke, tinggal dibaca saja terus nanti bisa kita tahu lah ini apa, gampang ini ya. Tinggal dihafal aja. Oke, ada pertanyaan? Kalau belum saya akan lanjutkan. Ya, boleh? Silakan kalau mau nanya. Belum ada, Pak. Ya. Ya, Jesenda, Pak. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Sorry. Saya pikir ada. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini Belum ada. oke. Ini kita lihat nih. Sampai lihat kalau kita lihat ini hampir isoklinal ya. Isoklinal kan gini nih. Jadi ini sayap ini dengan sayap sini akan sama kemiringannya. Jadi vertikal lagi nih ya. Nah, ini adalah mendekati isoklinal nih antiklinnya. Nah, ini symmetrical fold yang tadi ya, kiri kanan sama. Ini juga kiri kanan sama. Bahkan ini hampir mendekati isoklinal. Axial plane-nya vertikal. Kemudian yang ini
Oh, ini juga sama ini. Yang tadi ini dengan ini sama. Mudah-mudahan ini contohnya lengkap. Saya tadi lupa nggak sempat periksa ini. Nah, ini kelipatannya. Oh, gede nih. Ini lihat mobil sebagai ininya. Oke, kemudian ini asymmetric fold. Mulai dia miring sedikit. Nah, ini. Yang tadi juga gambarnya, tapi kita tahu bahwa ini sekarang adalah asymmetric fold. Kenapa ngomong? Oh, ini. Oke, ini ya. Jadi kita tahu nih sumbunya. Ini juga sama, asymmetric fold. Overturn fold. Nah, ini yang overturn. Oke, mungkin sambil saya betulkan aja deh. Kok kayaknya harusnya nggak kayak gitu deh. Satu-satu aja lah, ya. Jadi yang ini oke. Tadi ini adalah simetrikal. Ini sumbunya di sini ya, sama kiri kanan. Ini juga sama. Ini masih simetrikal. Kemudian ini tadi ini adalah yang asimetrik ya. Yang berikutnya ini masih asimetrik. Kemudian yang ini di sini saja. Ini nah, ini overturn. Oke, nah ini overturn juga ya. Ini yang recumbent. Saya yang recumbent. Aduh, ya oke lah kita coba lihat. Tapi ini akan jadi masalah nanti. Ya udahlah gini aja lah. Oke ya, kita lihat lagi sekarang. Mulai dari sini. Ini adalah yang terbalik lagi ininya. Oke, ini adalah yang overturn. Jadi dari sini. Dan dari sini. Asimetrik. Ini masih asimetrik. Oke, itu sumbunya. Ini juga masih asimetrik. Kita punya lihat sumbunya adalah di sini. Ya. Ini. Kemudian berikutnya ini yang overturn. Overturn lebih tidur dari yang asimetrik ketika ini sudah mulai terbalik. Ya. Ini terbalik. Nih. Miringnya sayap kiri dengan sayap kanan ke arah yang sama. Ini adalah overturn. Oke, kita lihat lagi. Ini sudah rebah dia. Kalau rebah begini, ini adalah recumbent. Nah, ini recumbent juga ya. Nah, seperti itu bentuknya. Nah, ini nih. Nah, ini kita lihat recumbent ya. Oke, sama dengan yang tadi. Kita punya recumbent juga tadi. Nah, ini juga sama. Ini recumbent lagi nih. Ya, kita lihat nih. Oke. Sekarang ini dari shape-nya, dari bentuk perlipatannya. Ada chevron tajam sekali gitu ya. Ada cuspid katanya. Nah, seperti gini. Ada king bend. Nah, king bend ini yang nanti kita akan sering menganggap suatu perlapisan adalah king bend. Dengan demikian kita akan mudah untuk mengikuti bentuknya nih. Ya. Ini ada box fold. Seperti box begini. Ya, kalau box fold sini bentuknya berubah ya ke tengah ya. Nah, ini box fold nih. Axial trace-nya ke sini. Ini ke sini. Oke, ini concentric. Ini ada chevron fold lagi, chevron fold dengan yang tadi ya. Yang ini king bend. King bend ini
di praktikum nanti Pak Alven akan memberikan rekonstruksi penampang ya. Biasanya untuk lipatannya kita gunakan Kingband. Oke, ini sekarang ini sama, masih klasifikasi juga ya. Ini adalah model lain. Jadi ini adalah kita lihat hubungan antara satu lapisan, antara top dan bottomnya. Ini ketebalannya sejajar ya, sama. Ini adalah isogon. Yang ini, kalau kita tarik nih, jadi garis ini, garis-garis ini adalah ditarik mengikuti ininya bentuknya ya. Nah gini, ini akan larinya ke sana, bukan ke sini. Nah ini isogon, 1A, 1B, ini 1C, kemudian ini kelas 2, ini kelas 1 ya, ini kelas 2. Jadi kelas 1 adalah inner bed, more curve, dan yang luarnya. Jadi ini lebih lengkung yang dalamnya daripada luarnya. Kelas A, kelas B, kelas C. Dan kelas 2, ini sama curve-nya. Untuk yang luar dengan atas. Yang ini, kelas 3 ini terbalik. Yang di dalam lebih kecil curve-nya daripada yang di luar. Ya. Oke, ini dari klasifikasi ininya, apa namanya, hubungan kelengkungan top dan bottom. Nah ini nih, kita lihat nih. Oke, ini juga sama ini. Jadi nanti kita bisa lihat nih, mana yang ini yang apa? Kita harus bandingkan seperti ini. Nanti kita akan dapatnya mana yang inner curve apa? Kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Oke, ini juga sama, kita akan lihat nih. Ini lebih ke arah yang chevron ini. Nih, kita lihat, ini chevron. Yang ini bukan chevron kalau yang ini ya. Oke, nah ini lagi, kita lihat lagi. Bahkan ada yang seperti ini adalah parasitik. Lipatan, tapi di bagian dalamnya ini terlipat juga. Nah ini nih, terlipat ini. Oke, ini chevron ya, chevron juga. Nah ini. Jadi kita punya yang ini lipatannya, tapi kemudian di dalamnya nih ada yang parasitiknya. Oke, nah ini kalau kita lihat begini, maka yang ada parasitiknya ini kita akan bandingkan yang ini stresnya adalah begini ya. Oh, sorry, bukan stres, ini strainnya seperti ini. Terus ya ini begini. Ini adalah Z fold, yang ini adalah S fold. Oh ya, ini Z, ini S ya, ini M fold. Z, M, dan S. Oke, kemudian ada lagi yang bentuknya tidak seperti ini, ya, tapi bulat. Nah, ini kita katakan dome. Dome itu juga ada yang bentuknya adalah seperti sinclain, ada juga yang anticline dome-nya ya. Terus ada yang kalau dome ini bulat ya, kalau yang agak memanjang ini berarti dia akan menunjang kedua arah. Jadi yang mana yang dome sebentar. Ini dome, yang ini adalah basin, ini cekungan ya. Jadi yang mudanya di tengah, ini yang tuanya yang di tengah. Jadi ini dome, yang ini basin. Yang ini adalah ini struktur dome juga, tapi lebih panjang ininya ya. Kalau dome, kalau ini persis mirip ya. Antara sumbu panjang dan sumbu pendeknya ini mirip ya. Kalau ini sumbu panjang, ini apa? Ini adalah bidang sumbunya lah. Kalau di sini sama semua ini bulat jadinya ya. Ini enggak, ini kita punya ke sini. Tapi menunjang kedua. Oke. Strain lipatan. Nah, ini jadi kalau kita lihat satu lipatan, kita bisa tentukan strainnya seperti apa. Ya. Ini dari luar ke tengah pun berbeda. Setiap posisi bisa berbeda. Nah, di sini ini adalah bagian yang relatif tidak terjadi perubahan. Oke. Ketika terjadi perlipatan,
Ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah flexural folding. Flexural folding itu lengkung, kemudian lengkungnya ini setiap perlapisan akan bergeser. Kira-kira sama dengan kita melengkungkan buku nih. Kalau kita punya buku, kita lengkungkan gini, seret, gitu. Itu adalah yang ini flexural folding. Ya, di sini nih. Jadi ini akan bergerak batas lapisannya. Atau shear folding. Kalau shear folding, jadi waktu mau terlipat itu di sini sebetulnya ada dicacah oleh satu rekahan ya. Nah, yang ini king. Kalau king itu begini. Jadi ini chevron hasilnya. Nah, kita sering menggunakan yang mirip dengan chevron lah ya. Jadi nanti ini udahlah nggak apa-apa ini kita buat lengkungnya di ini. Di smoothing kita akan dapatkan tapi bentuknya begini. Jadi ini adalah king plane, ini adalah sumbu bidang sumbunya. Oke, nah ini sekarang yaitu tadi yang tadi kelihatan ya. Jadi perlipatan ini akan menyebabkan terjadinya pergeseran di sini. Nah, ini kita lihat nih. Jadi yang ini akan yang bawah jadi gini ya. Coba aja. Ini gampang sebetulnya ya. Kalau kita punya buku, kita tarik ke seret. Nah, bagian yang atas ini yang bawah ya. Yang ini ketika melengkung ini dia akan ketarik ke atas. Jadi ini kita akan punya geraknya ke sana. Ini kita lihat ya. Pakai zoom lah. Nah, kita lihat nih. Jadi di batas ini bagian atas tertarik ke atas, bagian bawah tertarik ke bawah. Jadi di sini ada garis-garis ya. Nah, ada juga yang bisa ini ada pasaknya di sini. Terus ya ini akan kalau ada pasaknya yang lain yang akan bergeser ya. Kalau kita buku yang sebentar saya coba cari buku dulu yang agak tebal. Nah ini ya, kita lihat buku nih ya. Kalau kita lipat, waduh nggak kelihatan di sananya. Ini gara-gara backgroundnya nih. Kalau nggak apa-apa lah ya. Nih, ini ketika kita lipat bukunya, nah ini kita punya pinpoint ini, punya pinpoint untuk buku adalah di sini, ya, bukan di sini. Kalau kita punya pakai kertas HVS gitu, satu rim, biasanya kalau di fotokopi itu sebelum dimasukkan sering begini. Nah begitu di ini kita punya pinpoint di tengah sini. Ini tidak bergerak, tapi yang ini yang bergerak, pinggir-pinggir sini, yang lengkungnya. Oke, ini maksudnya gambaran ini ya. Nah jadi di sini yang tadinya begini akan ketika ditekan ini akan berubah jadi gini. Ada yang ortogonal, ada yang flexural flow. Oke. Nah, ini yang flexural slip. Ketika terjadi flexural slip, kalau ada bagian tengah yang ini yang lebih plastis, maka di sini bisa terbentuk itu apa tadi? Parasitik. Ya, parasitnya nih. Kecil-kecil di sini. Kenapa? Karena ini bergerak. Pergerakan ini menyebabkan begini. Oke, yang kita punya di sini adalah Z, di sini adalah M, di sini adalah S. Oke. Nah, ini kalau tadi adalah yang ini yang parasitik ya, sekarang ini adalah yang buckling. Buckling terlipat ya, straight. Nah, ini stresnya jadi begini. Yang ini strainnya, strain. Oke, nah ini kita lihat king fold. Nah, ini king. Ya. Kita lihat bentuknya memang king begini ya. Nah, ini lihat berubah. Ini gini. Kemudian kalau kita tarik ini adalah sumbu kingnya ke sini.
Ini sumbu Q-nya habis di sini, sini berubah. Ini yang tadi ke sini lagi. Nah, ini. Ya. Ini adalah sambungan dari yang tadi. 1, ini 2 nih. 3. Oke? Ada ininya, oh enggak. Nah, ini juga sama, ini Q. Kemudian, ini Q aksis juga. Ini, nah ini yang kita multiple hing katanya. Ini ada yang curve hing, ada yang single hing. Ini yang kita kenal dengan apa tadi, king. Ada 2, ada di sini. Oke, ini bisa kelihatan. Ini yang curve, ini yang single tadi, ini yang double. Nah, ini. Oke. Kita lanjutkan. Oh, ini ada gambarnya nih ya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita lihat di citra satelit, kita bisa lihat seperti ini. Nanti kita coba lihat ya. Banyak, saya punya beberapa contoh nanti. Dan rasanya internetnya cukup bagus di sini ya. Nanti kita akan lihat. Ini kita lihat. Ini miringnya kemana? Kalau kita zoom, mungkin kita bisa lihat ini miringnya kalau ini utara ke atas ya. Maka ini adalah ke barat laut. Yang ini ke tenggara, ya. Nih, sini. Ini perhatikan kemiringannya, strike-nya akan berubah sini, karena dia menunjang. Ini adalah sumbunya. Sumbunya pun berbelok sini, ya. Nah ini lagi nih. Wah ini keren juga nih. Kita bisa ikuti satu lapisan. Nah kemana nih? Oh ini berhenti ya, karena nanti ini bisa terjadi di sini kita punya satu yang membatasi yaitu struktur, ya, struktur sesar. Ya. Karena sering sesar berasosiasi dengan lipatan. Oke, nah ini kita lihat nih sekarang. Kalau tadi kita bicara ini, sekarang kita bicara hubungannya. Ada detachment fault, lipatan terbentuk karena detachment, ini ada fault, propagation fault. Jadi faultnya ini menyebabkan ininya berpropagasi. Yang ini adalah fault band fault. Ini mah nabrak terus ini ada sesarnya naik ya. Kalau ini akan terus, ini akan ini ya. Kalau ini enggak dia naik sih. Kalau ini lengkung. Ya. Oke, ini ada 3 jenis dari lipatan ini. Detachment fault, fault propagation fault, dan fault band fault. Oke, yang ini kita lihat propagation sini. Nih. Yang ini ya, propagation. Kemudian ini adalah yang propagasi juga yang tadi. Yang tadi ini terbentuknya adalah begini. Nih. Terus lama-lama akhirnya terbentuk besar seperti ini ya. Yang ini nih. Oh, ini dibalik ininya gambarnya ya. Ya ini dibalik biar sama dengan yang ini. Oke, ini juga sama. Taruh dulu. Ya, sama. Ini masih sama. Ini fault propagation apa tadi? Propagation fault ya. Terus yang ini yang king. Mana tadi? Fault band fault ya. Ini fault band fault nih. Jadi fault ini menyebabkan terjadi pelengkungan. Yang ini adalah yang propagasi tadi. Ini fault band fault, dan ini adalah propagation. Kita lihat ininya perjalanannya. Ini mungkin harusnya satu-satu dari sini ke sini ya. Nih. Ini sesarnya. T0 begini masih datar, kemudian T1 akhirnya lengkung di sini. Kenapa? Karena mungkin ini masih kuat ya. Sini kuat. Jadi nggak bisa ini memotong ke sana. Terus, nah ini. Sampai akhirnya begini. Tetap kita punya bahwa bagian sini adalah kuat. Sehingga ini menjadi lengkungan. Kalau ini, oke, terbentuk. Tapi ininya, nah ini di sini. Yang ini akan slip di sini. Ya. Oke, ini yang fault propagation fault. Dan yang
fault band fault. Oke, ini adalah propagation ya. Nah ini, yang ini adalah gambaran di seismiknya, ini adalah di sini. Nih. Kemudian yang ini adalah yang ini. Set. Kemudian yang ini adalah yang bawahnya ini. Ini tadi sini kan, nah ini adalah yang ini tadi. Oke, jadi kita bisa lihat fault itu lipatan itu seperti ini. Ya, ada macam-macam, betul ada macam-macam. Yang barusan terakhir ini adalah kita lihat kejadiannya. Kita punya 3 bentuk. Mana tadi? Yang ini. Detachment fault, fault propagation fault, dan fault band fault. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Ini tadi sudah. Nah ini. Struktur brittle seperti sesar dan rekahan pada batuan terbentuk dekat permukaan. Di struktur brittle adalah dekat permukaan. Sedangkan plastic flow akan terjadi pada kondisi yang lebih dalam. Jadi makin dalam, batuan yang sama itu akan berubah sifatnya. Yang tadinya brittle dekat permukaan akan menjadi plastik. Kenapa? Karena makin ke bawah, makin tertekan dan makin panas. Kedua hal tersebut akan merubah sifat batuan yang tadinya brittle menjadi plastik. Kompresi akan menyebabkan pemendekan dan penebalan dari kerak melalui pembentukan lipatan, sesar naik, sesar sungkup baik di permukaan atau di kedalaman melalui mekanisme plastic flow. Jadi lipatan, sesar naik yang tadi kita lihat ada 2 ya, yang propagation maupun yang fault band fault itu sama. Itu akan menghasilkan sesar naik. Ada yang sesar sungkup. Sungkup itu adalah thrust di mana deep-nya lebih kecil dari 45. Jadi agak landai ya. Kita lihat di sini bahwa kedua ini umumnya akan memberikan landai. Ujung-ujungnya kadang-kala di sini menjadi terjal, tapi secara umum ini adalah landai. Bahkan menghilang di perlapisan. Oke. Terus kita lanjutkan. Tension tegangan akan menyebabkan pemanjangan dan penipisan pada kerak melalui pembentukan sesar normal dengan kondisi dangkal dan penipisan di kedalaman. Ya. Kemudian lipatan terbentuk oleh mekanisme plastic flow di kedalaman, tapi dapat terbentuk dalam kondisi dangkal atau brittle pada batuan sedimen melalui pergeseran antara lapisan tipis. Yang pergeseran antara lapisan tipis ini kita kenal dengan mana tadi? Nah ini, yang ini, flexural slip folding. Ya, ini. Oke. Atau yang ini. Yang ini malah sesar-sesar betulan ya, tapi dia terbatas ini. Oke. Nih. Jadi folded layer do not, ini lesson ini halaman terakhir ya, saya belum terjemahkan ini. Perlipatan itu tidak akan memaintain ketebalan original selama perlipatan. Kemudian kita bisa lihat bentuknya tadi menjadi macam-macam ya. Ininya apa namanya? Karena ketebalannya tidak termaintain. Apakah semuanya begitu? Ada beberapa yang bisa kita asumsikan, misalnya king band, di mana dia akan terjadi flexural, itu perlapisannya tebalnya bisa termaintain ya. Nah, batuan yang terlipat itu memiliki batuan yang terlipat yang memiliki banyak lapisan. Setiap lapisan akan memiliki properti mekanik yang berbeda-beda.
Itu tadi kita tunjukkan di sini. Nah, tadi. Nah, ini bentuknya beda-beda jadinya ya. Ini. Ada yang begini, strainnya ada yang begini. Ada yang normal-normal saja. Terus, apalagi tadi? Aduh, jauh ininya. Ketika kita punya layer yang banyak, ini, jadi dalam ini multiple layer ya, first layer that began to default, we will control the wavelength of the subsequent deformation. Jadi ini dalam multiple layer, layer pertama itu akan mengontrol panjang lipatannya, panjang gelombang lipatannya. Lipatan kan gini ya, itu akan membentuk satu gelombang. Terus bagian yang inkompeten, yang tidak kompeten, ini berarti dia yang lebih lunak, akan mengikuti, will conform the shape. Jadi akan mengikuti bentuknya. Atau akan mendistribusikan wavelength of more competent layer. Jadi yang inkompeten itu dia akan membentuk, mengikuti, tapi juga bisa dia terdistribusi. Ini akan membentuk satu parasitik tadi, ya. Jadi yang kompeten, yang more kompeten ya sudah, tenang aja. Yang lebih kompetennya, nah yang kurang kompetensinya dia akan membentuk parasitik tadi. Nah ini yang ini degree of rock kompetensi, mana yang paling kompeten? Yang paling tinggi adalah batuan sedimen. Ini dolomit paling keras ya. Karpose, kemudian quartz sandstone, greywacke, limestone, siltstone, marl, shale, andesite, halite. Yang makin ke sini adalah makin mudah terlipat. Kemudian metamorph rock dari sini, metabasal sampai dengan mica schist. Ya. Ini urutannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ini adalah slide-nya, nanti saya akan kirimkan ya slide ini ya. Terus saya akan matikan dulu share-nya. Nah, terus kita akan coba buka, ini di save dulu deh. Ini ada beberapa yang nggak jadi saya edit tadi. Nah ini nih, ini nggak jadi diedit. Oke, yang lain sudah oke. Ini nanti saya akan save file. Save as, biar nanti sekalian saya kirimkan lah. Tadi yang 21. Nah ini. Save, ganti saja. Oke. File, print, save as. Biar saya nggak lupa nanti PDF, nanti ini saya akan kirimkan ya. Ya udah di sini aja. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba lihat di Google Earth ya. Google Earth-nya terbentuk di kanan sudah. Nih. Oke, sorry ini lokasinya jatuh ke kampus ya. Saya tidak terlalu banyak punya yang di Indonesia, tapi paling tidak kita bisa punya, lihat yang di Karangsambung, nih ya. Nih. Ini adalah kita punya satu perlipatan.
Kalau diperhatikan nih, ini bentuk ini ke sini. Ini adalah miringnya keluar ya. Jadi ini adalah batuan yang tua. Ini adalah anticline. Ini adalah syncline-nya ke sini, kecil di sini. Nggak kelihatan ya. Kemudian ini sayap syncline. Ya, nggak terlalu kelihatan juga ini. Karena mungkin ini ya perlapisannya ya. Banyak ininya juga banyak vegetasi ya. Ini mungkin saya coba buang road ininya ya, biar place juga mungkin, biar kita paling nggak agak melihat ya. Nih kalau kita lihat nih perlapisan di sini, ini miringnya adalah ke selatan ya. Ini miring ke selatan, ini miring ke selatan, tapi di sini ada yang miring ke utara. Jadi kita punya anticline, ada syncline di sini. Nah ini bentuk ini nih. Ada syncline, ada anticline-nya, tapi nggak terlalu kelihatan di sini ya. Ini sebetulnya mulai kelihatan di sini, tapi kurang bagus ini ya. Nah ini. Jadi ini anticline, kita lihat ini amphitheater-nya, sini. Terus sini ada anticline lagi kecil. Ini miringnya ke selatan lagi, ini ke utara. Ya ini jadi di sini anticline, syncline, anticline lagi. Hanya kecil sekali. Nggak kelihatan. Di sini juga ada, hanya nggak kelihatan. Tapi ini bentuk ini kelihatan sedikit di sini. Ya, memang begitu bentuknya. Oke, ini yang di kita ya. Saya tidak terlalu tahu yang lain, kecuali yang miring-miring kita bisa lihat ya. Tapi kita bisa lihat di tempat lain sebentar. Di mana dia? Wah, bukan di situ. Di place ini ya. Oh, di place salah. Wah, ini sih salah. Ini apa nih? Nih. Ini saya kecilkan aja. Layernya. Saya akan masuk sini. Kan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, mana nih? Ya. Ya, kita coba lihat ini. Apa yang terbentuk di sini? Saya lupa juga ini. Oh, ini hanya lapisan miring, tapi kita bisa lihat kemiringannya kemana larinya ya. Dan di sini juga kita bisa lihat. Kalau kita putar, nah ini dari sini kita bisa lihat. Ini kemiringan lapisan ya, bukan chevron ini. Kenapa? Karena ini erosinya aja menyebabkan dia terbentuk. Nah ini, sini kita bisa lihat nih kemiringan lapisan ini, jelas sekali nih. Jadi di sini kita bisa lihat scrub slope dan deep slope-nya. Ini adalah scrub slope-nya, ini adalah deep slope-nya. Oke, nah ini. Nih, kelihatan sekali. Bagus sekali. Sekarang kita akan coba lihat yang ada ininya. Ini apa nih, anti-atlas ini? Sebentar, saya lupa di sebelah mana ininya. Nah, ini masih sama aja. Nah ini, sekarang kita lihat lipatan, khusus yang lipatan. Ini ada di Maroko. Nah, kita lihat nih. Kelihatan ya? Ntar mungkin agak lama, saya harus biarkan dulu agak lama, karena mungkin networknya di kalian agak lemot gitu ya. Kelihatan ya? Pelipatannya ya? Nih. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini adalah garis sumbunya ke sini. Sana. Tapi paling tidak yang di sini. Sekarang kita coba lihat dari dekat. Apa sih dia? Wah, ini nggak bagus ininya. Kualitasnya nggak bagus ini.
nggak kelihatan, nggak jelas. Ini juga sama nih, ini kita bisa lihat ya di sini ya. Tapi kurang jelas kemiringannya, walaupun kita tahu ini adalah syncline sebetulnya. Ini miring di sini. Nah, sekarang yang ini anti-clean-nya di sini. Ini syncline semua nih. Sekarang coba kita lihat nih, mana fold hingnya, kok nggak ada ininya? Nah, nggak kelihatan lah. Coba kita lihat yang Pakistan. Saya punya banyak kok ini. Wah, nggak kelihatan juga, jangan yang ini deh. Sebentar. Kita coba lihat yang dari ini, mungkin Iran yang lebih bagus nih. Wah, coba kita lihat Irannya. Ah, ini malah nggak kelihatan. Sebentar, saya akan tunjukkan yang lebih jelas lah. Nih, tapi ini kita bisa lihat nih. Nah, ini ya. Nih, tuh. Begini kenyataannya. Dari atas kita bisa lihat dia miringnya kemana. Ini miringnya ke sini ya. Ini sisa-sisa yang terbalik. Jadi ini adalah, kalau dari geomorfologi, ini adalah sudah reverse ya. Karena anticline harusnya tinggi. Ini adalah syncline malah yang jadi tinggian. Artinya ini sudah reverse topografi, dia sudah menuju tuan erosinya. Oke? Alkalin di mana nih? Pokoknya kalau ini kita bisa jalan-jalan kemana-mana dan kita bisa lihat macam-macam. Waduh, malah kelihatan. Nah, ini kelihatan. Ya, ini anticline. Kita bisa perdekat, kita bisa putar, kemiringannya kita bisa tahu. Sebetulnya ada pelajaran untuk mencari kemiringan ya. Kita bisa mengukur kemiringan di sini. Asal resolusinya tinggi. Ini kita lihat. Ini anticline-nya kayak gini. Nih. Tapi di sini juga menunjang. Jadi ini sudah mirip yang dome tadi. Hanya saja masih lebih panjang ya. Terus mungkin ada hal lain di sini. Nah, ini hal lain. Tapi kita lihat di sini, ini menunjang kedua arah. Oke. Ini yang dari GSAGUD ya. Yang ini apa nih? Udah, sekarang yang ini coba. Nah, ini juga pelipatannya aneh-aneh ya. Ini ada dome nggak di sini? Oh, ini ada nanti. Ini kita lihat ya. Nih. Nih. Nah, sekarang coba perhatikan, kalau lipatan ini menunjang, maka kita akan dapatkan cerutu. Seperti ini bentuknya kira-kira bentuk cerutu katanya. Terus, bagaimana bentuk cerutu ini hubungannya dengan lipatan? Kalau dia anticline, maka ini miring ke sini, ini miring ke sini, ini adalah cerutunya. Jadi ini akan miring sini. Ya. Si sumbu, garis sumbunya itu miring sini. Ke arah lekukan cerutunya. Sekarang anticline harusnya, ya ini anticline, ini syncline ya. Kalau ini anticline, ntar kita pastikan dulu. Kurang jelas di sini ya. Nah, malah salah ini. Ini syncline ini. Nih, kita lihat ini miringnya ke sana ya. Nah, ini salah. Kalau syncline, tadi saya ceritakan kalau ini anticline,
menunjamnya ke sini. Kalau sinkron menunjamnya ke sana. Ya. Yang ini yang anti-clean. Nah ini. Jadi ini miring sana, menunjamnya ke sana. Oke. Yang ini mungkin McDonald kelihatan. Nah, sudah mulai nih kita akan melihat bentuk yang menunjamnya kedua arah. Tinggal kita tahu kemiringannya kemana nih. Kurang jelas. Walaupun saya punya kesan ini anti-clean ya. Nah ini miringnya ke sini. Utaranya ke atas, jadi ini ke selatan miringnya. Kurang lebih ini ke utara. Nah kita akan lihat sekarang ini menunjam kedua arah. Cerutunya ada di dua arah. Kalau makin pendek perbedaannya, maka kita akan lihat bentuk seperti ini. Benar nggak ini? Wah, ini sih enggak ini. Ya. Ini yang lain kali ini. Jangan-jangan ini crater. Bukan juga. Iya, lihat ini miringnya ke sana semua ya. Ini bukan akibat perlipatan ya. Nah, view, reset all. Nah, balik lagi. Sekarang kita lihat yang dome. Waduh, lari lagi. Nah ini. Memang tidak bentuknya bulat betul ya, tapi ini adalah dome. Ini juga sama nih. Ini juga. Jadi makin panjang, jadi kita punya sumbu ini makin panjang sumbunya, maka kita akan punya dia perlipatan yang menunjam di dua arah. Tapi makin sempit, makin membentuk suatu dome. Yang ini yang mana nih? Mana dia? Ini mungkin ya. Tapi kurang bagus ini. Coba kita klik di sini. Ini yang dia bilang dome. Nih. Yang ini ini yang tadi, sorry. Ini yang tadi ya. Ada lagi salt dome nih, ini kita coba lihat. Bentuknya dome juga. Nah, ini mungkin lebih bulat-bulat ya. Nah, lebih bulat-bulat nih. Hanya saja perlapisannya malah jadi kurang kelihatan di sini. Nah, ini kelihatan. Oke, cobalah main-main ke ini ya. Bagus sekali ya. Nah, ini yang double plunging itu yang tadi. Yang dia panjang jadinya. Wah, nggak jelas malah. Ntar, mana ini titiknya? Wah, nggak jelas ini. Saya nggak bisa tunjukkan dengan jelas ya. Nah, ini nih. Ini sama dengan yang tadi kan. Cerutunya memanjang dia. Terus, ya kita lihat di sini. Kita punya akan ada lipatannya apa? Jadi ini adalah sumbu lipatannya, ya, garis sumbunya ke sini. Ini kebetulan ada sesarnya nih, kena sesar sedikit ya. Kemudian ini menunjam ke sini, ini menunjam ke sana. Kalau ini makin pendek, ya, jarak dari menunjam kedua arah ini makin pendek, maka kita akan dapatkan bentuknya adalah dome. Itu kira-kira. Ini ada yang overturn. Ini sudah terbalik nih. Kurang kelihatan kali ya. Tapi ini adalah overturn. Jadi
sebentar, ini gimana nih? Oh, ini gini. Ini miringnya ke arah timur dua-duanya. Nih, sini yang miring, tapi yang ini juga miring ke sini, dan ini ternyata lipatan. Nih, overturn, fold, di oblique view di mana di sini? Nih, kali ya, kita lihat nih. Nah, ini miring sana, ini miring sana. Coba yang ini, kita lihat. Ini adalah spectacular outcrop pattern katanya. Oh, ini yang ini warnanya kali yang dia lihat ya. Tapi ini memang bagus ya, kita lihat. Ini perbu kita, aduh. Nah, ini kita lihat. Oke. Jadi banyak yang bisa kita lihat, terutama di daerah yang sekitar 4 musiman gitu ya. Di situ sering terlihat adanya apa? Adanya struktur dengan gampang kita lihat di ini ya. Ini ada dome lagi nih, basement core dome. Jadi ini dome di mana basementnya udah muncul ke permukaan. Ini adalah basementnya. Yang di luar ini adalah perlapisan batuan sedimennya. Nih, batuan sedimennya ya. Jadi ini sudah core-nya. Sudah intinya udah basement. Tidak betul-betul bagus dome-nya ya. Kurang indah ini. Nah, gimana? Bisa kelihatan? Sorry, mungkin saya terlalu cepat menggambarkannya ya. Ini mana malah nggak kelihatan. Vaulted katanya. Oke, nggak apa-apa vaulted. Vaultednya sebelah mana nih? Apa? Lipatannya sebelah mana? Ini kali ya. Yang ini nggak kelihatan lah. Sergos Mountain. Pokoknya mah kita bisa jalan-jalan kemana-mana. Saya agak lupa ya sebetulnya. Nah ini nih, ini bentuk ini nih, ini seperti dome. Ya, mendekati dome ini. Dia double plunging. Nah sekarang double plungingnya apa? Kalau dia anti-clean berarti ini dome. Tapi kalau dia syncline berarti dia adalah apa? Basin. Nah sekarang kalau kita lihat ini, ya ini miringnya ke sini. Betul nggak? Tes yang sebelah sana. Nah, gini, miring dari sini. Miringnya kemana dia? Nah, miringnya ke sini kan? Ke ini northnya ke kanan sekarang. Ke north. Pak, izin mic Bapak masih di mute, Pak. Oke, udah ya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah yang miring. Kebetulan ini northnya adalah ke kanan sini. Ini adalah miring ke utara, ini miring ke selatan. Tapi kalau kita lihat di sini, yang ini miringnya ke barat sana. Ya ini karena memang dia plunging. Kita lihat ini ya, perlapisannya bagus sekali nih. Tapi di sisi lainnya, dia juga menunjang deh. Nah ini yang double plunging. Kebetulan ini adalah anti clean ya.
Ini di Southern mana katanya nih? Sebentar ya. Southern Algeria. Kelihatan nggak dome-nya? Oh, ini yang tadi ini. Ada dome dan basin. Nah, ini basin karena dia miringnya ke sini. Ini syncline ini. Nih. Tar dulu. Oh, ini bisa lebih detail ini sebentar. Oh, enggak. Ini bukan. Ini dome ini. Yang ini dome nih. Yang ini ya. Sekarang kita lihat, kalau ini dome, yang ini berarti basin. Karena oh iya ini. Ini yang mudanya yang di dalam. Kita lihat, ini, kita lihat sungainya mengarah ke sana semua ya. Nah, ini adalah bentuk basin. Tar dulu. Iya, betul ke sini nih. Braided stream di sininya, sini masuk ya. Oke, betul ke sana nih mengarahnya ya. Ini ada braided stream-nya di sini. Jadi yang ini adalah basin. Ya. Bentuknya ternyata ini seperti ini ya, nggak apa-apa lah ya. Tuh ini begini bentuknya, banyak lipatannya. Tapi ini adalah basin. Oke, ada pertanyaan? Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Boleh. Pak, tentang yang tadi sebelum ke Google Earth itu, saya ingin bertanya, layar yang inkompeten sama layar inkompeten itu seperti apa Pak? Terus bagaimana cara kita membedakan layar yang inkompeten sama yang kompeten Pak? Oke. Yang kompeten itu adalah batuan yang keras. Inkompeten itu adalah batuan yang lunak. Terus bagaimana kita membedakannya? Kalau misalnya kita berbicara, mana tadi? Sebentar, slide-nya saya buka lagi ya. Ini salah, bukan yang ini. Yang ini. Pertama kita lihat dulu ininya. Dolomit dengan shale itu lebih keras atau gamping lah. Gamping atau batu pasir dengan shale itu lebih kompeten yang ini, limestone dan sandstone. Kenapa? Karena kalau misalnya kita di singkapan aja, ya, kita lihat yang ini akan keras sekali, yang ini akan lebih lunak. Nah, lunak ini akan menyebabkan dia lebih mudah terlipat dibandingkan yang keras. Jadi, ketika yang keras bisa melipat, maka yang lunak akan lebih lagi. Gitu. Oke, terus bagaimana membedakannya? Ya kita lihat apa sebetulnya batuan ininya, pembentuknya. Pertama kalau di batuan detritus, batuan sedimen detritus ya, maka yang lebih halus itu lebih inkompeten dibandingkan yang kasar. Itu satu. Ya. Kemudian kalau kita lihat halit, anhidrit, nah ini lebih kompeten lagi. Ya. Kenapa? Bahkan garam ini, halit ini, atau anhidrit, itu bisa membentuk satu kubah. Jadi ketika ditekan, di bawah gitu ya, ditekan dia bisa mencelat ke atas. Kenapa? Karena dia banyak mengandung air. Ya. Sehingga lapisannya lebih plastis dibandingkan dengan limestone atau sandstone. Jadi kompeten itu artinya dia lebih brittle dibandingkan dengan yang inkompeten. Inkompeten itu cenderung ke arah plastis.
Oke? Dalam satu kondisi ya, dalam satu kondisi yang sama, maka yang lebih plastis itu adalah yang lebih inkompeten. Itu Leora, cukup? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya pikir itu ya. Saya kok belum dapat yang betul-betul bagus di sini, mana ya? Yang kisah ini apa nih? Sebetulnya ada yang sampai kita bisa menentukan kemiringan lapisannya ya. Wah, ini Sulaiman Hughes fold katanya. Saya jadi penasaran. Oh ini, nah, lihat dia double plunging lagi. Menunjam di dua arah. Oke. Nih sini. Mana ya? Sebetulnya ada yang kita bisa lihat ini. Oh ini Andes. Di Andes coba gimana? Foldnya. Ya, terlalu kelihatan jelas ya. Nah ini nih. Kita zoom in baru kita lihat nih lapisannya ini anti clean nih. Sin clean ini. Taruh dulu miringnya kemana nih? Kok saya jadi ragu lihatnya. Oh, enggak ini anti clean. Nah, kita balik sini. Agak-agak ini. Agak bisa mengecoh. Oh, enggak benar ini. Sin clean nih. Ini miringnya ke sini nih. Ini miring ke sini. Jadi ini adalah sin clean. Memanjang ke sini nih sin clean-nya. Sini mungkin lebih jelas. Ini miring ke selatan. Ya ini ke selatan, ini relatif ke utara. Oke, kurang ideal ini, banyak terganggunya ya. Fault juxtaposition, wah ini mah fault nanti aja. Buat fault. Nah ini sama nih. Terlalu dekat malah nggak kelihatan ya, kita lihat nih. Terus ini. Nah sana ini juga ada lipatannya di sini. Wah, banyak sesarnya nih. Nih. Kecil-kecil. Kita lihat nih. Nih. Yang terpotong-potong nih. Oke. Nah kalau kita lihat begini nih. Ininya. Anti clean ini. Sini belok sini. Ya kadang-kala memang si sumbunya itu nggak lurus betul gitu ya, bagusnya enggak, kadang-kala begini nih. Ini juga sama nih. Malah cukup bagus ini masih lurus ya, kadang-kala belok-belok. Oke, ada saya masih belum menemukan yang ingin saya tunjukkan. Sebetulnya ada bagus sekali ya, cuman saya lupa di mana. Belum saya seleksi. Ini apa nih? Oh ini kita coba lihat ini strike tip ya. Yang paling dasar lah. Kita menentukan sebentar. Ini mana nih? Oh ini nih.
Jadi ini salah melihatnya dari arah sini. Coba perhatikan, ya. Kita punya kemiringan lapisan seperti ini, ya. Terus kita bisa cari strike tip-nya. Kok bisa tahu sih? Sebentar. Ini nggak ada ini ya, nggak ada ketinggiannya. Harusnya ini kita bisa tarik garis horizontal begini, ya. Ini strike sekian, ini strike yang ini adalah strike 1430 meter, ini strike 1330 meter, ini 1230 meter. Nah, dari sini kita tahu kemiringan kemana. Ya. Jarak ini kita bisa hitung ketika kita kembalikan dia ke dalam reset tilt. Nah, gini, jarak ini kita bisa hitung, kita bisa tahu dip-nya. Oke, scale-nya kita bisa ambil dari sini scale. Nggak jelas scale-nya ini, tapi kita tahu di sini kita ada scale yang kita bisa pasangkan di sini. Nih, ada scale-nya nih, ya. Kita bisa tahu. Jadi bisa pelajaran geologi dasar bisa kita terapkan di sini di Google Earth ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan kali ini. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, atau ada, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya pikir ini yang bisa saya berikan untuk Volt sampai hari ini ya. Nanti ininya slide tadi saya sudah jadikan PDF, saya akan kirimkan ya di grup. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kita sudahi aja ya. Baik, Pak. Oh ya.